Assalamualaikum Sobat Horor, gimana kabarnya, sehat? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin Sobat Horor, yaitu Imah Leweng, dan ini part kelima. Sebelumnya, terima kasih Mas Dioseta, sudah mengizinkan cerita ini dibagikan di channel YouTube saya. Ini cerita mengerikan, jadi, siapkan mentalnya. Jangan lupa, like, subscribe, nyalakan loncengnya, agar saya semangat upload cerita lebih terseram lagi. Udah, gak usah lama-lama, inilah ceritanya. Cerita mengenai Mbah Wira, sangat sulit kami percaya. Selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini. Karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup, Kang Asep membopong Mbah Wira, dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi, setelah kehilangan orang-orang yang berharga, dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Lanjutnya dengan penuh penyesalan, kami saling memandang, seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira tega maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Leweng. Jelas Kang Asep, Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk. Namun, tubuhnya yang terlihat renta tak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku, sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar, dan mengirimkan utusannya lagi. Jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Mbah Wira memberi isyarat dengan sebuah anggukan. Kang Asep tega pernah ngeliat secara langsung. Cuma berdasarkan cerita Mbah Wira aja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep, berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini lahir di sebuah kerajaan, jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah, dan telah menghabisi ratusan orang tidak berdosa, hanya untuk menyempurnakan ilmunya. Cerita Kang Asep, pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya. Namun, hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Pakusuara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasad Chandra Mukti dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri. Tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan, kurasa warga desa ini pun tak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tidak sabar. Kang Asep menarik nafas, bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan, saat ia telah mati, rohnya berinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Mbah Wira. Lanjut Kang Asep, siapa nama makhluk itu? Tanyaku pada Kang Asep, mungkin saja bila tahu namanya, aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama
Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya, Kang Asep berusaha meneruskan, namun, darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Braka Raswana, ucap Mbah Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga Sukmaku bergetar. Tak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku pada Mbah Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Candramukti untuk mengalahkannya. Atau, cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa? Cecar Cahyo kepada Mbah Wira. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi, saat ini dia tidak pernah keluar dari Imah Leweng, dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamis Wage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali. Tapi, tak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Leweng. Cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak, dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira? Mirah, tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tak termaafkan. Maafkan aku Kuswara, aku tahu perbuatanku tak mungkin lagi termaafkan, ucap Mbah Wira. Sudah Mbah, aku sudah memaafkan sejak lama, dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam, ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan, makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya. Lanjutnya, kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mira sudah di tangan makhluk itu. Tapi ia gagal mendapatkan jiwanya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara. Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mirah dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Lanjut Cahyo. Benar, tapi gak akan semudah itu, jawabku, sambil mengingat kejadian di Imah Leweng, ketika aku hampir kehilangan nyawa, saat bertarung dengan setan-setan anak buah Braka Raswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya. Selama kami pergi, teruslah berdoa, dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini, tentu semua atas izinnya. Wejang Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti. Tapi kami tahu, Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara, dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mirah saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoleh, dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman, Candramukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun, bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan, mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat, tujuan utama kita jasad Mirah. Ucap Pak Kuswara mengingatkan. Baik Pak Kuswara, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan, tanpa mengurangi kewaspadaan. Kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah. Tumbal-tumbal yang dia habisi,
Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya, dengan sarung kebanggaannya. Namun, tak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah, tiba-tiba, wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan, dan menggenggam lenganku dengan keras. "Awas Danan," ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun, tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikan, makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. "Bebaskan jasadku," makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan, terlihat sang iblis yang memberinya ilmu, menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar, sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. "Danan!" teriakan Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tak lagi ada. "Kemana makhluk itu?" tanyaku. "Hilang, persis saat kamu kehilangan kesadaran," jelas Cahyo. "Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira," ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku. Kepada Pakuswara dan Cahyo, terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakaraswana. "Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini, agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus," ucap Pakuswara. "Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Leweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana." "Brengsek, tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang. Sarang demit," ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. "Di sini," ucap Pakuswara sembari menghentikan langkahnya. "Di sini aku terakhir melihat Mira dalam keadaan hidup." Cerita Pakuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar, dengan ruangan yang cukup besar. Pakuswara harus menceritakan kejadian itu pada kami. "Tapi, sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu," ucapku sambil memegang pundak Mbah Wira. "Itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mirah dikorbankan," tunjuk Pakuswara. "Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakaraswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu." Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. "Cahyo, Pakuswara," teriakku mencari keberadaan mereka. "Tunggu. Ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama." Aku mencoba mengenali tempat ini, namun, hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat, mengganggu indera penciumanku, dan segera kusadari, bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. "Cahyo," teriakku sekali lagi berharap mereka selamat.
Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk, namun, sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi, setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal, ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan, dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik. Namun, aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedangku bacakan, dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun, sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu, dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu, kakek tua bungkuk, dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Bocah asu, koe ning kene arep mateni awakmu, yang artinya begini, bocah anjing, kamu kesini mau bunuh diri, ucap makhluk itu. Aku heran, seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Ojo kaget, iki alam gaib, aku iso metu sakarep kuning alam iki, kurang lebih begini, jangan kaget, ini alam gaib, aku bisa keluar kapan saja di alam ini, jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari paku suara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun, ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun, semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat paku suara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Paku suara, aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukan paku suara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah, aku mau darah, ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antar harus bertahan atau terus mengobati paku suara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung Cahyo. Serangan demi serangan muncul. Namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan paku suara dulu. Serahkan pertahanan padaku, ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas, serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Brakaraswana, ucap paku suara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Paku suara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak paku suara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan paku suara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat paku suara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mirah. Karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap paku suara dengan tegas. Oke sobat horor, gimana tadi ceritanya?
Tulis di komentar bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, like videonya, dan buat yang tidak suka, dislike videonya. Jangan lupa sobat horor, sebelum berpamitan, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang baru mampir, atau belum bergabung, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor part selanjutnya dari saya. Support dari kalian, yang bikin saya semangat lagi untuk membuat video atau cerita yang lebih menarik lagi, dan juga makin berkembang channel ini. Terima kasih.